Balikan keadaan atau RRQ akan mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. So, ML Arena mana sabuk tangannya? Let's go to the line. Satu match terakhir, bisa jadi satu game terakhir juga. Akankah Navi menutup season ini tanpa kemenangan sama sekali? Karena RRQ, kalah atau menangnya RRQ di match kali ini, selama udah dapat satu game tadi, udah RRQ udah menjadi juara regular season. Tapi lihat Rins bahkan coba dipaksa, bahkan first blood hampir didapatkan. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Rotasi terjadi, Vape kali ini ada di EXP lane. Karena memang the power initiate cars ini jangan sampai salah. Ya, dan Bruno ya yang dipergunakan memang bisa banget juga untuk berhadapan dengan Link. Ketika Haskell selesai, agak sulit untuk bisa menahan damage dari Bruno, tapi Shive Sakit juga ya. Hati-hati, seenggaknya nggak ngebuang spell om. Yep. Revive masih ada juga. Dan masih ada pressure nih untuk range karena range yang pendek ya. Nah, ini Baxia XP ini. Iya, Baxia XP. Ini first time kan pakai Dial. Kalau dia pernah dipakai EVOS. Setauku pernah dipakai Lutfi deh. Lutfi ya. Iya. Tapi nampaknya di depan sana jangan lupakan waktu itu Bruno pernah benar-benar ngebalikin kembali keadaan ketika momentum dia udah punya power yang sangat tinggi. Tapi iya, lihat di depan sana, Washipal menuju ke arah seorang Toy masih coba untuk bertahan dan tidak mau terlalu terburu-buru. Numpang lewat doang nampaknya. Ya. Tapi ngasih pressure itu. Dia menunjukkan kalau kehadirannya itu bisa ada dimanapun. Even itu di arah Goldman. Nempel kan sekarang, tarik. Oke, tapi lihat di depan sana, Expecting bakal dipaksa. First blood sudah dikeluarkan dan didapatkan oleh tim RRQ. Dan itu dia, dengan adanya Kimi lejat dan bergizi 4 sehat 5. Enak. Sempurna. Tapi kalau memang lawannya Purify itu udah pasti inceran assassin dari awal loh. Oh Iya, betul. pasti Apalagi Chow. Ya belum lagi juga kan ini bisa di-trigger di Purify. Ke-trigger dia bakal bisa ditendang dengan apapun juga nanti. Kalau Linknya bisa ke-trigger ya. Ya, bahkan kayak Chow-nya tuh gak perlu Wave Dragon om. Betul. Di awal ya. Dia 3 kali Jet Kundo aja udah cukup. Damage-nya udah eksplosif. Oh iya betul, apalagi pasifnya keluar tuh ya kan Tank meledak dari tuh. emblemnya. Bar. Itu akan membuat para pasukan dari tim Navi harusnya kewalahan. Tapi The Way of Dragon Idok setidaknya menjadi salah satu jawaban. Tapi lihat di depan sana. Mirroring terjadi, Tempest of Blade dikeluarkan bersama dengan Retribution. Membuat para pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka kehilangan sosok dari Kotlin. Dan bahkan di arah bottom lane. Masih ada Riz mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ dari fight yang sangat luar biasa. Kars, satu point kill dapatkan. Kehilangan dengan double kill bahkan. Flicker, selamat. Satu flicker for defensive dari Feb. Melepaskan kondisi turtle mereka yang pertama. But it's okay, it's the best thing yang bisa dilakukan oleh tim Navi. Ya, dan juga karena positioning ya dari Sutsujin yang masih terlalu jauh juga untuk di area top dan Washipal. Tiba-tiba di depan sana ada Washipal. Tapi nampak FM terperangkap di depan sana. Tidak ada jalan untuk pulang. Dan point kill selanjutnya akan didapatkan oleh perpasukan dari tim RRQ. Tidak jadi untung banget. Lumayan ya, dapetin kill lagi tadi. Karena jungle-nya ada yang di-invade, tapi ya, kelihatan Fanny-nya. Oh, Fanny Show, Tempest of Blade. Lihat di sana mencoba dihindari, tapi Sutsujin masih mau. Itu dia. Lelaki tidak bercerita tapi menantang Fanny di arah bottom lane. Langsung ya, itu lebih ke menantang maut juga sih sebenarnya Ji. Menantang maut, Tanpa ya? ada Tempest of Blade. Dia coba untuk tabrak lagi. Farming Turun. kembali. Turun ya? Apa naik? Dari Navi turun. Dari Navi turun ya? Turun dikit. Dikit ya, 88% tapi. Dari 81 ya tadi ya. Ya. Yep. Tapi di bagian bawah Fem berhadapan dengan Dairen. Ini sebenarnya seru gak seru juga sih karena dua-duanya kan sama-sama tanky juga. Tapi Fem sebenarnya bisa memberikan damage yang cukup. Sakit juga nih. Sama-sama sakit ya. Ya, Dari itu damage yang bisa masuk. kayak pertarungan ya sudah lah ya. Karena Ya sudah lah. dua-duanya keras ya mau diapain lagi. Ya udah akan jadi clear-clear lane dan Ya. rotasi ke tengah. Ya benar bersakan selesai untuk Sutsujin. Lebih ke mobilitas yang bisa dimenangkan dengan Fem sebenarnya. Oke, The Way of Dragon bakal coba dipaksa menuju ke arah seorang Kas. Tidak mau terlalu terburu-buru tapi Tarik nampaknya lihat di depan sana. Penalty zone dari Lane Dairen yang berhasil sedikit menyelamatkan seorang Sutsujin menuju ke arah belakang tapi Idol nggak ada jalan untuk pulang. Dan perpasukan dari tim Navi mereka berhasil mendapatkan 2 poin yang sangat mahal menuju ke arah poin kill yang ketiga dan Rins masih selamat. Kekurangan damage sih. Karena ngepicknya Kars. Iya, Kayaknya iya, nggak iya. wise banget kalau ngepick arah Kars. Ada baiknya trigger Purify di arah top atau di arah mid terlebih dahulu XP baru mereka eksekusi. Karena dua itu yang bisa mereka amankan dengan cepat. Ya, dan juga Sutsujin tadi terlalu banyak menerima damage ya. Mau gak mau dia harus kembali dulu ya. Untuk ngisi darahnya dia di base. Dan so far dari Navi masih sanggup untuk mengimbangi ya di early game Shive.
Haskell baru selesai dan Turtle yang spawn, Turtle yang kedua. Tapi Sujin versus Worship Paul di bagian bawah. Atit juga ya dilihat-lihat, say. Awas berseger Fury soalnya kan udah jadi tadi. Yep. Nah Ini ini yang bisa kita lihat adalah satu informasi yang sangat mahal. Well, Dragon menunjukkan seorang Cars kembali lagi terjadi, tapi ini beda. Karena kali ini udah ada sosok dari seorang Toy. Meanwhile, Worship Paul miss kabel beri Soke, no problem. Idok menjadi target utama mereka. Mundur ke arah belakang. Tapi X-Magic terlihat lejat Worship bergizi. Paul. Worship Paul! One last hit! Dan berhasilkah Worship Paul didapatkan dan one last hit! Worship Paul still survive in the top lane! Walaupun di sisi lain Fab menjadi korban, tapi selama nggak kehilangan sang jungle, sang kuncian utama masih aman. Wasipo masih no death. Oke, tapi masih dengan adanya trade yang dilakukan juga dengan tumbangnya Fab, ini berarti masih unggul untuk RRQ. Dan so far X-Magic cukup mengganggu ya dengan damage dari Kimi. Aerial Domination memberikan efek penetration dan juga range yang jauh dengan basic attack dia. Jadi mereka memang bisa dibilang adalah kalau menuju ke arah Cars untuk kesekian kalinya agak cukup berat sih, Lim. Ya jangan sembarangan untuk makan Cars. Iya, jangan sembarangan untuk makan Cars gitu loh. Gak worth it juga, dan di depan sana lihat Dairon. Terlalu sakit damage yang diberikan. Maka coba diselamatkan Maris atau tidak. Tapi Dairon memilih untuk mundur dan lihat trigger disiplin yang sangat luar biasa bagus. Wow, luar nyaris. biasa bagus, Flicker ditahan full sama dia. Iya, dan Netherrealm juga ditahan. Tapi lihat Turtle sudah mulai terbuka. Turtle trigger telah dibuka. Dua Strike mencegat seorang Cars. Dan terus dengan point. Tapi flanking dari seorang Toy. Menguji para pasukan dari tim Navi. Gak ada jalan untuk pulang. Dan di depan sana bahkan seorang Sujin mencoba dapat satu momen kill atas seorang Fab. Terlalu sakit damage yang diberikan, tapi Sujin masih bisa bertahan. Itu yang tidak boleh dilupakan. Damage dari Sive ini tidak bisa dibendung nantinya. Dan hati-hati juga ya, karena ada stun lagi. Masalahnya nih, kalau ngelihat dari Harit nggak naik lagi, tapi CV. Waduh, mukul mundur Idok. Oh mau rasain tuh. Sakit Kayak banget ya. bawa yang digebok ya. Waduh, Ya, karena itu baru punya Haskell ya, belum dari Berserkernya juga nanti kalau sampai berhasil diselesaikan oleh Sive. Dan under. Ya, dan posisinya lagi under juga sekarang mereka semuanya. Topik yang paling seru mungkin ini Om. Apa tuh? Ketika Haritnya zaman first tadi, Oke. nggak ada shieldnya sama sekali kena Baxia. Ya kepotong ya. Potong anti regen Baxia juga untuk tarik Oh, lagi-lagi. tapi lihat itu dia dengan satu moment kill. Purify Gaming tidak ada. Retribution Sujin tidak mau terlalu terburu-buru seperti biasa. Trigger disiplin itu mahal. Jempol tidak kagetan, Lim. Iya. Jempol tidak latahan. Itu merubah segalanya loh, Lim. Benar. Apalagi dari range juga kelihatan dan pressure top lane. Oh, Toy menuju ke arah belakang. Dan bakal CV di depan sana. One last hit. Toy, kombinasi kembali lagi terjadi. Langsung ada sosok dari Rinsi yang berlambat kiri. Tapi Sujin, itu dia. Berani untuk menantang maut. Duel of Dragon menuju ke seorang Fab. Ada jalan untuk pulang. Dan itu dia. Sticker Viva RRQ berkumandang di depan Fab. Itu dia terlihat tadi. Oh, Wasipo. Oh, Toy flicker for defensive masih bisa diselamatkan. Dijepit. Masukkan dan bakal dijepit. Sandwich Gaming akhirnya shutdown terjadi. Sujin berhasil mendapatkan shutdown. Wah, kayak itu dia Wasipo yang jalan pulangnya terbaca. Langsung ditutup juga Sujin yang sudah punya item. Ancaman yang serius. Bukan ancaman lagi, tapi ini bukan hanya gertak sambal. Sudah mulai menggigit Omawa. Iya, dia bahkan bisa makan X-Magic. Shive juga bisa di pick off. Bahkan yang tebal Fab yang sering menjadi korban sekarang. Gak kuat. Iya, Link yang jadi seperti ini. Secara level memang cukup unggul ya untuk Linknya. Split push sebenarnya bisa dilakukan oleh RRQ. Tapi kalau mereka mau untuk ambil Lordnya ini juga gak ada masalah sama sekali. Karena mereka bakal ready untuk team fight dengan barisan pemain mereka juga. Dairon ready untuk penalty zone. Mungkin Netherrealm sebentar lagi akan siap juga bagi Rins. Tapi jangan lupakan Om, masih gua ingatkan kembali Bruno ini bisa bersinar Om. Bruno bisa balikin keadaan loh ya. Tapi masalahnya gini sih, kalau ngomongin soal Bruno, itemnya beda jauh. Nggak bisa juga. Tapi masalahnya marksman kan, dia butuh farming dan ada Harris yang udah ready. Offset position itu suka terjadi. Jangan sampai linknya nggak sengaja dengan kena stuck dari seorang Bruno. Ya, berarti memanfaatkan misplay dari RRQ, Mau ya. tidak mau, suka tidak suka. Ya, ada nggak tapi sekarang misplaynya yang harus tunggu nih? Belum ada. Sampai Sejauh sekarang ini belum ya. betul, dan setupnya lebih rapi juga kan buat RRQ. Ingat mereka punya Netherrealm, mereka bisa memancing dan kalaupun nanti Rinsia tumbang ini pasifnya penuh nih buat Rins. Ya bener banget. Jadi Rins bisa hadir kembali dengan sangat cepat ya Om Ahwa ya. Yap, jadi hitungannya ya 6 lawan 5 ya Mas ya. Oke. Kalau Faramis dengan full pasif. Tapi Lord mulai hadir nih ke arah mid lane. Linknya juga udah ngambil purple. Satu lane harusnya bisa dipegang oleh Wasipo. Karena dia, ya itu dia punya damage. Oke, one by one situation. Lihat Oh no, Sujin. oh no. Mau menjadi itu dia. Solo kill.
Bramson Sujin. Oh, kena. Jungler berdarah dingin. Dan bahkan lihat di arah mid lane. Dua teammate yang berbeda. Wushipol berhasil ditaklukkan. Dan tidak trigger dengan adanya Tempest of Blade. What the play Bramson Sujin. Itu perbedaan gold yang terlalu banyak tadi. Membuat perbedaan item juga yang sangat-sangat signifikan. Atribut juga, jangan lupakan itu. Itu dia, perbedaannya hampir 4.000 Om. Iya, dan ini masih diteruskan lagi dari RRQ. Mungkin mereka ingin mendapatkan best terlebih dahulu. Oke, tapi nampaknya kita lihat permainan dari tim Navi. Mereka udah tidak bisa lagi menahan dari lane pair yang terlalu jauh. Tapi WF Dragon gagal Cancel. legal. Di cancellation begitu saja, mundur adalah sebuah pilihan utama. Susuji tidak mau terlalu terburu-buru. Karena Wushipol is coming. Lihat, memilih untuk mundur ke arah belakang dan take over terhadap Purple Buff membuat Fanny-nya lagi lumpuh. Ya, dan power untuk Link-nya yang sudah maksimal ya sekarang. Tadi itemnya juga akan menuju ke BOD untuk Sujin setelah Endless Battle dan juga Husklaw Berserker. Jadi damage-nya lumayan besar ya, bahkan bukan cuma lumayan sih, ini sangat-sangat besar sekali damage dari Sujin. Tinggal menunggu untuk Lord kembali spawn dan Wushipol harus mencari cara, manjangin satu lane dulu. Dibanding dia harus ikut team fight. Tapi kayaknya kalau ada Link jangan dilawan lagi sih Om. Bahaya ya, karena Ini udah kena bedanya soal tadi. lebih jauh lagi nih Om. Oke. BOD-nya udah jadi masalahnya. Masalah satu kali dua tusuk kok bahaya tuh. Kayaknya di basic attack sekali, seperempat hilang nih. Keluar critical mah. Oke, dan sekarang dari Wushipol juga gak ada purple buff. Lumayan menyulitkan untuk dia. Nah ini nih, dari itemnya 10.000 banding 6.200. Jadi goldnya juga kelihatan Buset. difference-nya. Rata kiri sekarang. Ya, mungkin nominal yang harus dilihat sih. Makanya kayak perbandingan di jungle-nya dulu yang paling jauh nih. Oke, kalau gold lane masih bisa, mungkin iya. Tapi kalau di jungle jangan main-main dengan Link-nya Sujin. Iya benar banget. Karena kita bisa lihat agak cukup berbahaya kalau mereka dipaksa. Vape sekalipun yang kita anggap paling keras itu nggak bakal bisa nahan damage itu. Waduh, Wushipol. Lihat itu nggak sengaja lewat aja, hanya permisi, udah seperempat darah hilang. Ya, Juga itu. dan mau mendekat ke Lord, ini adalah masa-masa sulit. Karena Navi mereka gak mendekat, pasti jatuh. Kalau mereka dekat juga, mereka bisa terkena team wipe di sana. Bisa selesai Om. Bener, better mereka nunggu ya untuk di area base. Masih ada bantuan dari base damage dan juga bisa jadi dari base turret milik mereka. Nah, ground defense juga masih ada Kimi kan. Oke. Apalagi Fanny dengan metode karet yang kita tahu kayak seakan ada unlimited energi nih untuk Fanny ketika lagi defense. Ah ini dia tuh lihat tuh energinya. Sudah siap dengan metode karetnya. Tapi banget ya. 3 lane akan coba didorong oleh Sujin. Menuju ke arah Rose Gold Meteor sebentar lagi. Defensive item yang dibutuhkan oleh Sujin. Tapi jangan lupakan dari Wushipol, dia mencoba untuk melakukan sedikit distraction untuk para pasukan dari tim RRQ. 3 lane berbeda, maka coba didorong. Tidak ada pasif untuk mempertahankan base mereka. Konsil Kemi menuju ke seorang Ido. Siapapun yang akan coba ditendang dan itu dia. Terperangkap, tidak mau tiba terlalu terburu-buru. Sedikit damage terbakar, retribution di soft point. Dari Sujin, lebih fokus mendapatkan turret. Base terbuka bebas, Kasakroto Bauta, Tempest of Blade. Berhasil mendapatkan Godlight. Memilih menuju ke arah belakang. Tadi di bencana. Expanding Killer, one last man standing dan RRQ kali ini membuat Navi berhenti di MPL Season 15 tanpa kemenangan. 2-0 clean sweep sang raja yang tidak memberikan ampun sama sekali mengakhiri Navi dengan 0 kemenangan selama 1 season. Wow.